Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sebentar ya Bu. Puasanya lancar. Semoga nanti lancar ya Bu dan semoga ibadah kita di bulan puasa Mikros akan diterima Allah. Amin. Pun meringat. Pokoknya di rumah juga anjir ya. Istilahnya tidak sedikit ya. Apa ini? Tidak matung. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk bertemu dengan teman-teman kita di sini dan keadaan remen gitu, bahagia ya. Alhamdulillah, betul-betul kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman kita yang hari ini sakit, ada nih Pak Mariman, alhamdulillah kita doakan juga semoga lekas sembuh, semoga bisa bergabung kembali dengan kita. Ya, Pak, acara pada pagi hari ini nanti ada sambutan dari Dr. Ibu Dewi, menikah Pak Dokter menikah Kepala Puskesmas Enggal di Parangbupindo, gitu ya. Pak Dewi memberikan sambutan, nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pencegahan dan penanganan hipoglikemi dari Ibu Dewi. Nanti ibu-ibu pokoknya tanggal mawon sebanyak-banyaknya udah sampai kewuh gitu ya. Daripada dengan kadang bertanya ke tetangga, kadang malah ragu-ragu, maka ada ahlinya maupun dengan sakit menanyakan segala sesuatu yang bagus dan jelas akan ahli. Apa gitu ya? Kita laksanakan mau gitu ya acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya sambutan dari Dr. Ibu Dewi Permadi, monggo Dr. Dewi waktu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Luar biasa. Itu ya semangat. Lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Mungkin ini pertama kali saya hadir di depan Bapak Ibu semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dr. Didi Dewi Permadi. Saya tinggalnya di Watu Agung, di Batu Retno. Saya sejak awal Januari ini ditugaskan untuk menjadi kepala puskesmas Bupito ini, menggantikan Dr. Indri Wasono. Beliau pindah ke puskesmas Girimarto, mendekati rumahnya di Ngadirejo. Terus beliau dipindahkan ke sana. Nah, saya dari Tirtomoyo, dari puskesmas Tirtomoyo, kemudian ditugaskan ke sini. Semoga kedepannya nanti kita bisa bersama-sama bisa berkontribusi juga supaya derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Parangbupindo ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu untuk perkenalannya. Bapak Ibu capek nggak tadi? Sudah senam di luar? Tadi senam tuh malam? Ya. Puasa enggak ini? Ada yang nggak puasa? Ada. Ya luar biasa ya, saya sendiri belum tentu sanggup senam olahraga terus melanjutkan puasa. Harus nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Keikutsertaan Bapak Ibu semua dalam kegiatan senam rutin itu
secara pribadi insya Allah akan menjaga Bapak Ibu semua yang sudah menderita penyakit gula nih, nah, itu bisa lebih terjaga kondisinya dengan bergerak, nanti gulanya terbakar Bapak Ibu. Yang tadinya gulanya numpuk di dalam tubuh kita, yang bergerak itu nanti terbakar sehingga gulanya bisa turun. Tapi kalau mager aja di rumah gitu ya, rebahan, berbaring, banyak ini, kurang aktivitas, kurang olahraga, itu gulanya numpuk, nggak terbang. Ya, saya harapkan Bapak Ibu semua bisa terus untuk seterusnya bisa mengikuti kegiatan senam yang kita selenggarakan di Puskesmas ini. Sebulan berapa kali Bapak Ibu? Bisa 2 kali. Nah, Ibu sering kesini olahraga, sama gula darahnya bisa terkendali. Oke, selain minum obat rutin, karena obat gula itu tidak bisa bersatu Bapak Ibu, harus diminum supaya tidak terjadi komplikasi. Kalau komplikasi kan repot. Tapi kalau lupa susah sembuhnya. Kalau terus ke ginjal juga bisa, ke mata juga bisa. Kalau gula kita numpuk itu numpuknya di sini bisa, akhirnya penglihatannya yang tadinya terang, lama-lama rabun. Bahkan ada yang sampai buta. Itu karena gula itu kan. Dan gagal ginjal, tidak diobati dan tidak suka berolahraga. Harapan saya Bapak Ibu olahraganya tidak hanya di sini, ya. Di rumah juga dibiasakan olahraga. Masih ke kebun, masih ke sawah, masih ya. Olahraganya ya itu bro. Itu ya, tani ya. Tani. Olahraganya tani ya. Iya. Itu malah sehat. Ya, kalau terlalu banyak diam di rumah malah. Mungkin itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa terus mengikuti kegiatan di Puskesmas ini, ambil CV, minum obat teratur, nanti periksa sebulan sekali, diambil darahnya, diperiksa, dilihat kemajuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Susi. Saya sudah difasilitasi. Atur nama sangat Bapak Ibu. Tetap kita alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ke Pak Dirjen yang sudah memberikan sambutannya dan supportnya yang luar biasa juga ya untuk terlaksananya program di Suneko. Dan ini Bapak Ibu ini luar biasa banget. Ada yang sudah sembuh tapi aktivitas untuk mencari pakan untuk kambing sapi gitu ya, sekol-kolan gitu. Tetap harus hati-hati gitu ya, alas kaki juga harus diperhatikan gitu, jangan sampai apa Bu, Niko kan alas kaki itu kan ada gigi-giginya Niko tuh Bu, kalau memang Niko sudah aus atau salah jangan ya usah dipakai gitu ya, khawatir pakai pas jenengan aja waktu Niko bener-bener dia cokotan nanti malah nanti harus bekas ya, pokoknya kita selalu berdoa semoga selalu berikan kesehatan gitu ya. Ibu kita lanjutkan untuk acara selanjutnya ya. Nanti kita panggilkan untuk Bu Dewi yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Pada jadi kami ucapkan terima kasih sekali, selamat melanjutkan untuk tugasnya kembali ya. Terima kasih. Belum ada indek.
Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat semuanya? Jadi ini sebelum kita masuk ke materi, kita permainan sebentar ya Bu. Jadi nanti kalau saya bilang binatang gajah, tangannya. Tapi kalau saya bilang semut, tangannya gini ya. Langsung gede semut nih. Oke. Ayo berdiri semuanya biar semangat ya. Oke, nanti saya akan bercerita ya. Jadi dengan semuanya ini melatih fokus dan konsentrasi dengan masing-masing ya Bu, Pak. Jadi ini saya akan bercerita tentang binatang ya. Pada suatu hari ada seorang anak kecil berlari-lari. Dia bertemu seekor ikan, buaya, dan semut. Semut tadi gimana semut tadi? Ya, semut. Lalu setelah dia bertemu semut, tiba-tiba ada seekor sapi yang sedang bermakan di sungai. Kemudian sapi tersebut bertemu seekor gajah. Benar semua. Tepuk tangan dulu buat sekali lagi ya Bu ya. Tadi kalau saya bilangnya gajah, gimana tangannya? Ini. Kalau semut, ini. Sekarang tambah lagi. Kalau ular, ini. Kalau cacing, ini. Ya. Jadi ini garap api bang tua. Biar konsentrasi ya Bu ya. Gak apa-apa kan? Kemudian anak kecil itu berlari sejauh-jauh mungkin dan akhirnya dia bertemu seekor monyet. Setelah bertemu seekor monyet di bawah pohon tersebut, dia melihat seekor ular. Setelah dia bertemu seekor ular, dia bertemu lagi seekor kancil. Kemudian kancil itu di sebelahnya ada segerombolan cacing. Cacing, gimana tadi cacing? Cacing. Jadi ini kita bicara kebalikannya gitu ya. Kalau gajah tadi kan ini, kalau semut ini, kalau ular ini, kalau cacing ini, gitu. Sekali lagi ya, ini ulang konsentrasi lihat. Ini pada puasa semua ya tadi ya? Ada yang nggak puasa tetapi? Ini nanti lomba antara bapak-bapak sama ibu mana yang lebih konsentrasi ya. Setelah dia bertemu seekor semut, semutnya bergerombol, kemudian semutnya mengelilingi gajah. Masih ada yang keliru. Gak apa-apa, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Perlu perkenalan boten? Perlu. Kelihatannya sebagian sudah kenal dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi
pencegahan dan penanganan hipoglukemi diabetes. Langsung saja Ibu ya. Sebagian di sini semuanya kadar gula darahnya tinggi. Oke. Tadi kemarin cek lab ya. Ini hasilnya belum keluar ya. Besok mungkin ya. Adakah yang tetap puasa? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes ya. Diabetes itu sendiri merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi atau banyak penyebab ya. Jadi penyebabnya itu ada yang diketahui dan yang tidak diketahui. Karena biasanya untuk diabetes itu sendiri ada dua tipe yaitu ada DM tipe 1, DM tipe 1 itu yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada DM tipe 2. DM tipe 2 ini bisa karena faktor keturunan seperti itu. Oke. Yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Jadi untuk diabetes ini yang bermasalah adalah yang namanya kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin secara optimal yang akhirnya terjadi kenaikan kadar gula darah. Diabetes atau kencing manis merupakan kadar gula darah tinggi akibat kegagalan produksi insulin oleh pankreas. Nah, di Indonesia ini sendiri itu masuk 10 besar negara dengan penderita diabetes terbanyak ya. Bahkan sekarang untuk anak-anak pun juga banyak yang terkena diabetes. Jadi ngatos-ngatos mawon yang punya wayah, punya anak yang masih kecil, itu dijaga untuk pengawasan jajanannya gitu. Karena sekarang banyak sekali jajanan yang mengandung gula tinggi, terus lemak seperti itu yang mengakibatkan diabetes. Jadi diabetes sekarang itu tidak hanya terjadi pada orang yang lanjut usia, tapi juga anak-anak pun banyak yang terkena. Nah ini untuk kriteria diagnosa gula darah untuk puasa yang bukan diabetes, jadi bukan penderita diabetes itu kurang dari 110. Jadi dengan mengenali kalau sedang puasa kurang lebihnya 12 jam cek, tapi bukan penderita diabetes, itu yang normal ada glukosa darahnya itu kurang dari 100. Tapi kalau sudah pre-diabetes itu 110 sampai 125. Kalau yang sudah diabetes itu biasanya lebih dari atau 125. Jadi nanti kemarin pas dicek puasa semua jadi dilihat apa-apa ada gulanya sudah. Kalau sudah diabetes ini yang normal adalah 125. Ya. Kemudian gula darah sewaktu kalau gula darah sewaktu itu gula darah yang dicek sewaktu-waktu jadi tidak dalam keadaan puasa, bebas dengan habis makan pun bisa dicek, itu namanya gula darah sewaktu. Itu untuk kriterianya yang bukan diabetes itu lebih dari 110 ya, lebih dari 110. Pak? Cekat ya Pak ya, nanti saya jelaskan. Untuk yang pra-diabetes itu 110 sampai 199. Kemudian yang sudah diabetes itu lebih dari atau sama dengan 200. Yang 80 tadi dengan ceknya pas saat puasa atau waktu Pak? Puasa. Iya. Puasa. Oh iya. Dan asupannya dengan
masih menghindari nasi, gula-gula. Jadi bisa dulu ya, maksudnya kan jenengan sudah konsumsi obat ya Pak, sudah konsumsi obat rutin. Tentunya selain sudah konsumsi obat, kemudian kembali dengan menjaga pola makan. Yang namanya menderita diabetes itu gula darahnya memang sudah tidak stabil. Tapi kalau jenengan cek nilainya 80, tapi jenengan tidak mengalami hipoglikemi, istilahnya hipoglikemi itu lemes dia Pak, lemes banget, diam banget itu bukan apa. Tapi yang dikhawatirkan kalau penderita diabetes itu mengalami hipoglikemi. Ini ya untuk yang puasa ya, untuk yang puasa yang penderita diabetes itu sama dengan atau lebih dari 126 normalnya. Yang umum yang sudah menderita diabetes itu sama dengan atau lebih dari itu. Jadi nih kakaknya tadi kan sudah puasa 80, tapi kan dia sudah konsumsi obat rutin, pola makannya sudah jaga. Nah, berarti itu nggak masalah selama dia tidak mengalami hipoglikemi. Iya, istilah Jawa bijeng. Nah, ini ya 10 gejala yang perlu diwaspadai ketika seseorang mengalami diabetes mellitus. Itu yang pertama, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Normalnya kalau orang yang tidak mengalami kadar glukosa tinggi itu pada malam hari pastinya tidak mengalami geser. Tapi ketika dia kadar gula darahnya tinggi, itu bisa saja terjadi bahkan lebih dari 3 kali, 4 sampai 5 kali. Sampai 7 kali kan? Oh, nanti juga pernah ya? Sekarang masih? Masih. Oh, masih. Kemudian yang kedua, cepat merasa lapar dan haus. Jadi dengan itu cepat melek itu sudah dahar. Misalnya 2 jam yang lalu pun dahar, tapi 2 jam lagi dengan pun melek seperti itu. Ini pun gitu kan, misalnya habis minum, tapi setengah jam kemudian udah haus lagi. Nah itu perlu diwaspadai. Kemudian berat badannya menurun. Berat badannya itu menurun tanpa dia melakukan diet. Jadi dia makan biasa, tapi berat badannya tiba-tiba drastis turun. Tapi nafsu makannya tetap sebenarnya. Nah itu juga perlu diwaspadai. Kemudian yang keempat, cepat merasa lelah dan mengantuk. Saya kan kalau pas puasa ini yang kita mau ngantuk. Kemudian mudah timbul bisul atau abses yang sembuhnya lama. Jadi ini ya bagi penderita gula atau laktos kalau luka ya, terutama luka di bagian kaki ya, itu harus benar-benar ditata laksana, harus benar-benar dibersihkan ya. Jadi nggak boleh sembarangan karena akibatnya apa gitu ya, karena kalau sudah kena gula luka sedikit pun itu sukar. Jadi kalau sudah mengalami luka itu harus ke puskesmas, harus ke bidan atau perawat yang bisa merawat lukanya. Biar tidak terjadi infeksi, yang akhirnya kalau terjadi infeksi itu akhirnya merembet Bu. Tidak hanya lukanya itu aja yang mengalami luka, tapi langsung ke bagian anggota tubuh yang lain. Jadi otomatis yang paling ditakutkan itu kalau tidak sembuh itu bisa diamputasi. Jadi kalau luka terutama di bagian kaki ya itu harus waspada. Jadi tidak di bagian kaki saja sih sebenarnya, tapi kan yang sering mungkin nih, yang sering kalau sering ke ono atau
Yang ke-10, jadi ini untuk ibu hamil ya. Ibu hamil itu juga bisa beresiko terkena diabetes mellitus, namanya diabetes mellitus gestasional. Jadi diabetes mellitus yang terjadi hanya pada saat kehamilan saja, tapi bisa langsung normal lagi terhadap gula darahnya setelah dia melahirkan. Nah, cirinya untuk ibu hamil yang terkena diabetes itu kalau melahirkan bayi besar dari 4 kilo itu perlu diwaspadai. Mungkin saja dia mengalami diabetes pada saat kehamilan. Kemudian ini komplikasi yang bisa ada terjadi kalau kita tidak pengelolaan bebannya sesuai, kemudian tidak melakukan diet secara sesuai. Itu yang paling sering itu untuk diabetes mellitus ini bisa mengalami kerusakan ginjal yang akibatnya fatal, itu bisa berdarah. Jadi ini semua mungkin diabetes ya, belum ada yang darah kan. Jadi untuk mencegahnya biar tidak sampai darah, pengelolaan obatnya harus benar. Jadi jangan kalau sudah kadar gula darahnya normal misalnya, itu langsung tidak minum obat, itu ampun ya. Soalnya kita diabetes ini tidak dapat disembuhkan, guys. Sekali lagi saya bilang diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk komplikasi yang bisa terjadi itu infeksi, seperti yang sudah saya bilang tadi, infeksi itu biasanya terjadi di kaki. Jadi lukanya tidak diobati, tidak dibersihkan secara baik, akhirnya jadi infeksi. Infeksinya itu akhirnya jadi staph, luka yang tidak bisa sembuh, akhirnya merembet ke anggota yang lain. Ampun atos kasusnya ini, jadi atos mawon kalau masih termono, kasus alas kakinya pun tidak boleh terkilitan, tidak boleh sesak, tidak boleh tergede. Jadi ukurannya harus pas, Kemudian untuk komplikasi yang ketiga ini impoten ya. Dan yang keempat itu bisa mengakibatkan penyakit jantung. Jadi diabetes mellitus yang tidak terkontrol, tadi kan metabolisme, tidak hanya metabolisme karbohidrat saja yang bermasalah, tapi juga metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak ini itu hubungannya dengan penyakit jantung dan stroke. Jadi kita kalau sudah polis dokter menderita penyakit diabetes mellitus, yang paling baik adalah menerapkan pengobatan secara rutin. Jangan sampai pengobatannya itu tidak rutin, karena akibatnya ini apalagi yang terjadi komplikasi seperti darah, kemudian infeksi, penyakit jantung. Nah, ini juga bisa mengalami kebutaan juga. Jadi diabetes itu mereka tertutupi ya. Jadi bisa ke mata, bisa jantung, bisa stroke, itu kalau juga disertai dengan hipertensi. Kemudian giginya itu ya, ada yang mengalami buatan giginya kenapa Bu ya? Itu ya. Jadi itu juga harus diwaspadai. Kemudian ini komplikasi diabetes mellitus itu hipoglikemi, seperti yang saya bilang tadi, kadar gula darah terlalu rendah. Jadi suatu keadaan di mana
agar gula darah itu terlalu rendah ya. Kalau tadi kan saya bilang kalau sudah diabetes mellitus nilai normalnya kan kurang dari atau sama dengan 126. Nah ini kalau sudah mengalami 70 sampai 110 itu berarti sudah hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu dapat menyebabkan gangguan fungsi berbagai sistem organ dan menimbulkan gejala. Yang perlu diwaspadai ini perubahan mood, gemeter. Pak jenengan kemarin pas gula darahnya 80 gemeter betul Pak? Oh, berarti jenengan tubuhnya menyesuaikan gitu dengan kadar gula darah yang seperti itu. Ngomong-ngomong biasa berarti tubuhnya sudah menyesuaikan. Kemudian yang ketiga pucat, kemudian berkeringat. Pernah nggak mengalami seperti itu? Bulan puasa ini pernah nggak mengalami seperti itu? Belum pernah ya. Keringat dingin, langsung buang betul. Jadi sebaiknya kalau sudah mengalami seperti itu bukan saat untuk berpuasa ya, langsung buka mulut karena akibatnya nanti malah hipoglikemi. Kalau hipoglikemi itu yang ringan ya, dengan minumin ini manis itu pun langsung bisa umurnya berkurang. Tapi kalau sudah berat, hipoglikemi yang berat atau parah itu harus dibawa ke dokter. Jadi kalau dengan puasa tapi mengalami anisme penting dibatasi mawon puasanya ya. Kemudian penglihatannya kabur. Nah ini deh. Jadi remang-remang. Nah mungkin dengan tadi kalau itu, dengan saya baca langsung ini. Soalnya kalau tadi kok tidak dengan batal nanti apa itu. Nanti gula darahnya langsung stabil. Kemudian sakit kepala, sangat lelah dan lapar. Nah ini hipoglikemia ringan itu dapat diatasi sendiri, jadi tidak ada gangguan aktivitas sehari-hari yang nyata. Cara mengatasinya itu dengan pemberian glukosa oral, jadi ini manis dengan gula sebanyak 10 sampai 20 gram. Tapi saya ini lebih baiknya manisnya tetap tidak terlalu manis. Lebih baiknya setengah sendok. Tapi kalau dengan catatan dia mengalami hipoglikemi. Tapi kalau bukan tidak boleh harus boleh nanti ya. Nanti saja sekali. Kemudian pertolongan yang kedua dengan minum seperti teh atau jus buah segar sebanyak 150 ml sampai 200 ml, kurang lebih 1 gelas sampai tujuh dengan teh manis atau jus buah segar. Kalau mengalami lagi dengan pemberian ini pusing, berarti kan sudah mengalami hipoglikemi, kadar gulanya drop. Selanjutnya bisa diatasi dengan pemberian makanan yang tinggi lemak. Tapi ini sifatnya hanya untuk pertolongan gitu, tidak boleh terus didahar atau berparah deh. Jadi langsung pindah kawan ya Pak, untuk yang namanya pertolongan ya. Jadi pas mengalami itu boleh manis, boleh makan manis, tapi hanya untuk pertolongan. Tidak boleh untuk harian ya Pak ya. Nah kalau yang berat itu sampai semaput. Nah kalau sampai semaput itu harus dibawa ke rumah sakit. Jadi pemberian gula oral itu tidak berfungsi di kasus hipoglikemia yang tidak seperti ini. Jadi harus
sehat ala diabetes itu yang pertama diet sehat dengan 3J, jam, jenis, jumlah. Saya jelaskan di belakang itu. Yang kedua olahraganya juga tidak boleh terlalu berat. Kita tidak berdiskusi tadi, cukup seperti mawon minimal 30 menit. Pulau pun kewono pun juga sekolah pulau menit. Betul apa yang penting ada dengan yang keluar. Yang ketiga hindari stres. Jadi stres itu juga mempengaruhi peningkatan kadar glukosa darah. Misalnya dengan kadar mikir kadarnya kata atau misalnya, nah itu juga mempengaruhi kenaikan glukosa darah. Jadi dengan harus menghindari, pikirannya harus senang, tidak boleh ke rusuk. Mengandung ya Pak, mengandung rusuk ya. Kemudian yang keempat, itu cek kadar gula darah secara teratur. Cek kadar gula darahnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali Bu, Pak? Nah, ini sebulan sekali itu untuk mengkontrol gula darahnya itu sudah bisa dikendalikan atau belum. Kemudian yang kelima itu menghindari terjadinya luka. Karena tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau luka tidak diobati, tidak dibersihkan secara baik, itu akibatnya infeksi yang bisa menjalar ke mana-mana. Nah, ini untuk pengelolaannya itu bisa dengan edukasi. Jadi dengan bisa baca-baca tentang diabetes. Kalau tidak jalan pengelolaan seperti ini kan semua bisa mengoperasikan HP ya, bisa jadi dengan bisa mencari informasi tentang diabetes melalui HP, gitu ya. Atau kalau tidak, prima Pak? Lah, kita radio. Tapi ampun ini Pak, ampun kan kadang-kadang kan radio ngeten iklan, misalkan biomorina bisa mengatasi diabetes mellitus. Lah itu ya, itu jangan langsung percaya karena itu belum ada istilahnya penelitian dunia. Biomorina, HSA apa jimat kronikmat iklannya kan banyak, itu bisa menurunkan kadar glukosa darah seperti itu. Jangan sampai langsung percaya gitu. Jadi misalkan mau konsumsi obat tradisional seperti itu, jenengan harus konsultasi ke dokter. Karena apa? Takutnya kalau sudah minum obat dari puskesmas dibalik dengan minum obat seperti itu, takutnya ginjalnya nggak kuat, itu malah jadi komplikasi. Ya, jadi perlu dikonsultasikan kalau mau konsumsi seperti itu. Nah, untuk yang kedua dengan perencanaan makan. Perencanaan makan tadi rumusnya 3J ya Bu, jam, jenis, jumlah. Nah, kalau puasa nih tadi mungkin ada nggak kira-kira yang puasa itu bobotnya langsung turun drastis? Ada, turun 5 kilo. Sehari ribut. Jadi memang begini memang untuk diabetes mellitus ini memang tidak ada larangan untuk berpuasa. Jadi boleh berpuasa. Tapi kita lihat kondisi kita dulu. Misalkan apa kita itu kuat, tidak diam, tidak pusing seperti itu.
dilihat dari kondisi kita. Kalau untuk sehari-hari kan makanannya penerapannya 3G. Sedangkan kalau kita berpuasa kan maknanya dibuka dan bisa melawan kok. Jadi kan seharusnya potensi darbu. Jadi kan Bu, memang tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi asupannya boleh diperbanyak pada saat puasa. Jadi maknanya pas saat buka jam sahur itu boleh diperbanyak. Dalam artian seperti ini, untuk jumlah protein, kemudian lemak, kemudian karbohidrat, sayur dan serat, itu yang paling harus istilahnya dikonsumsi lebih banyak itu adalah konsumsi serat, terutama serat yang berasal dari sayuran. Selain itu apa Bu? Air putih ya. Air putih itu untuk penderita diabetes mellitus itu tidak dibatasi ya Bu ya. Minimal itu 8 gelas per hari, tapi boleh lebih apalagi pada saat puasa. Jadi kan bisa konsumsi lebih dari 8 gelas. Ya, gitu. Biasanya untuk bukanya itu apa Pak? Bukanya apa langsung dahar kola gitu? Boten, air putih. Terus kalian apa biasanya? Cemilannya apa Pak? Keripik, gorengan. Tapi tentu tidak boleh berlebihan ya Pak ya. Jadi tetap dikontrol. Oh iya, jadi untuk pada saat puasa ini tetap harus minta kontrol konsumsi gula, konsumsi lemak, biar istilahnya tubuhnya tidak mengalami penurunan berat badan yang drastis seperti itu. Untuk asupan serat, protein dan karbohidratnya ini diperhatikan. Tapi tetap yang paling banyak itu asupan seratnya. Setelah itu asupan protein, baru asupan karbohidrat. Dan pengelolaan yang ketiga itu olahraga. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit jalan kaki pagi. Itu bisa untuk mengontrol diabetes. Kemudian yang keempat itu periksa kadar gula darah kita sudah dapat 9 kali ya. Kemudian yang kelima, minum obat teratur. Jadi harus ya. Nah ini 3C ya. 3C itu C1 jumlah kalori. Jadi makanlah makanan sesuai dengan kebutuhan kalori yang perlu. Jadi tidak boleh berlebihan. Kuncinya adalah pengelolaannya adalah tidak boleh berlebihan. Jadi misalnya dengan lapar kalau udah puasa ya mau buka nasi jangan langsung 2 centong. Jadi tidak boleh berlebihan ya Pak. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian J yang kedua, jadwal. Kalau kita tidak berpuasa itu jadwalnya jam 7 itu makan pagi, jam 9 itu cemilannya apa? Tidak boleh keripik, tidak boleh sama tidak bodok. Ya, kemudian setelah jam 9, jam 12 makan siang. Setelah jam 12, jam 3 snack sore. Snack
Kemudian yang D ketiga itu jenis makanan. Makanan harus diperhatikan pantang gula dan makanan manis. Nah, ini jumlah makanan. Ini ada tangan, ilustrasinya tangan. Ini jumlah makanan. Dari gambar ini ada karbohidrat, ada sayuran, ada protein, ada lemak. Kira-kira dari gambar itu yang paling banyak apa, Bu? Sayuran. Jadi kebutuhan seratnya yang paling banyak ya, Bu. Kemudian diikuti dengan apa, Bu? Protein. Baru yang ketiga karbohidrat. Yang terakhir yang paling kecil apa? Lemak. Jadi untuk penderita diabetes ini maksudnya tidak boleh konsumsi goreng-gorengan. Boleh saja. Asal tidak melakukan tubuhnya, tidak berlebihan. Dan lemak yang dipilih pun harus lemak sehat, ya. Jadi jangan lemak jahat. Lemak jahat itu lemak yang berasal dari jim, seperti itu. Kemudian jeruan, itu namanya lemak jahat. Itu tidak diperbolehkan. Nah, lemak sehat itu seperti apa? Lemak yang berasal dari nabati, ya, dari minyak, lemak dari minyak. Kemudian dari bumbu, kemiri, kemudian alpukat, dan lemak seperti itu, ya, itu namanya lemak dari. Kalau pengen yang enak-enak, tetap makannya harus dagingnya harus bagus, ya. Jadi tidak boleh daging yang berdaging, itu, ya. Jenis makanan. Nah, ini ada 3 ya. Beberapa jenis makanan yang bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang pertama itu makanan yang mengandung antioksidan. Kemudian yang kedua makanan yang mengandung serat. Kemudian yang ketiga makanan dengan indeks glikemik rendah. Contohnya seperti apa? Ini adalah makanan yang aman bagi penderita diabetes. Yang pertama agar-agar itu aman ya, karena agar-agar itu mengandung apa? Serat. Kemudian sereal. Oke, sereal di sini bisa kentang, bisa jagung, bisa singkong. Nah, ini sebagai pengganti nasi karena apa? Karena indeks glikemiknya rendah. Jadi misal dengan sudah dahan tekul, sudah dahan nasi, jangan sampai cemilannya kerowotan, karena kalau cemilannya kerowotan itu double karbohidrat. Jadi cemilannya harus mengutamakan buah dan sayuran. Nah, untuk buah itu yang indeks glikemiknya rendah itu apa? Apel, bir, itu indeks glikemiknya rendah. Kalau sayuran itu wortel. Kemudian untuk produk susu itu susu murni ya, itu diperbolehkan, artinya segar. Kemudian susu kedelai itu juga diperbolehkan. Kemudian teh juga diperbolehkan. Kemudian tripod, ya, susu diabetasol yang dibutuhkan bagi penderita diabetes itu aman ya. Kemudian kacang-kacangan, semua jenis kacang-kacangan baik kacang tanah, kacang kedelai, kacang mete, kacang polong aman bagi penderita diabetes. Kemudian jeruk, stroberi juga aman, boleh ya, diberikan. Kemudian roti gandum dan telur itu juga aman. Nah, kemudian yang perlu hati-hati, perlu dibatasi. Untuk golongan buah-buahan itu panas, kemudian pisang. Pisang di sini adalah pisang yang terlalu matang. Jadi kalau penampakannya itu mungkin agak hitam, tidak boleh dikonsumsi dengan ya. Jadi pilihnya itu pisang yang agak
malah boleh kan, tapi kalau dari beberapa hari itu malah kalau buah naga juga seperti itu. Jadi kalau buah naga yang rasanya sudah terlalu manis juga perlu dihindari. Malah justru yang baru ngetek dengan konsumsi aman ya. Tapi kalau sudah dibiarkan di rumah dengan konsumsi tidak anggur, pepaya. Pepaya itu juga yang dipilih juga pepaya yang mengkal ya. Tidak boleh pepaya yang istilahnya terlalu matang. Serikaya juga seperti itu kan manis deh, jadi juga harus dihindari. Sesat nggak apa-apa, boleh sesat. Sesat kan rasanya tidak terlalu manis. Kemudian es krim manis jelas tidak boleh deh. Kemudian bubur polos di sini bubur sumsum ya. Bubur sumsum itu kan bahannya kan tepung beras, itu perlu dibatasi. Kemudian ubi jalan di sini itu tidak boleh digunakan untuk snack deh. Jadi misal kalau digunakan untuk makanan pokok itu boleh, tapi kalau digunakan untuk snack itu tidak boleh. Kemudian roti tawar itu juga perlu dibatasi. Nah ini yang mengandung indeks glikemik tinggi. Bahan kurma bukan bu? Bukan ya. Nah kurma itu termasuk yang mengandung indeks glikemik tinggi. Jadi tidak boleh dikonsumsi untuk mendeteksi diabetes. Semangka, nah itu semangka juga boleh ya. Buat kalian boleh kalau strawberry, pisang, coklat, pepaya, rambutan. Kemudian minuman bersoda, bapak-bapak nek keseremen sing bersoda, teh botol, ampun dikonsumsi ya, jadi tidak boleh. Kemudian pasta dibuat dari mie juga tidak boleh. Mie instan terutama. Roti-roti, kalau nanti pas lebaran itu banyak stok roti, ya itu dikontrol dengan siapa? Betul. Jadi mawon stoknya pun nakal. Jadi stoknya ngatur terus dengan Pak. Stoknya itu kata goreng malah kecoa malah asal dikontrol. Kemudian nasi putih juga harus diatur konsumsinya. Roti-roti dan produk olahannya itu juga harus. Nah ini jadwal makan lagi jam 7 makan lagi jam 10 atau 9 deh, tapi di sini jam 10 itu snack ya. Ini snacknya ini contohnya buah dan yogurt. Kalau yogurt ada rasanya terlalu asam gitu. Jadi mode snacknya itu sayuran sama buah-buahan. Kemudian jam 12.30 atau enggak jam 12 itu makan siap. Kemudian snacknya itu seharusnya di sini jam 3 ya, tapi kalau jam 4 jadi tidak apa-apa. Tapi yang benar makan malam itu maksimal jam 5. Kalau sudah jam 7 ya Bu ya. Nah kalau kondisinya luwih
dikatakan dia susu buat penderita diabetes tadi. Manis boten, manis tambah lama. Oke, tapi kalau konsumsi alin kan memang berulang ya. Jadi kalau susu alin, jenengan minumnya dijadikan snack mawon. Jadikan snack pagi, maupun dijadikan snack sore tadi. Jadi aku dikonsumsi pada saat boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh itu susu kental manis pun surat tidak boleh ya. Nah ini dia untuk pola makannya, pola makan diabetes itu mengutamakan yang ini ya, ini itu namanya piramida makanan. Nah, piramida makanan itu yang paling banyak konsumsinya itu di sini adalah sumber protein, kemudian sumber sayuran. Nah itu yang diperbanyak. Kemudian yang paling rendah itu adalah itu yang paling rendah itu adalah minyak. Jadi minyak tidak boleh terlalu banyak dan juga gula. Nah ini untuk latihan jasmaninya lagi ya. Latihan jasmaninya minimal 30 menit. Itu bisa jalan, bisa bersepeda, jogging, kemudian berenang kalau bisa berenang itu dia berarti pelangkap-pelangkap. Nah ini kalau diabetesnya sertai dengan hipertensi, sertai dengan hipertensi. Kalau semua di sini normal. Jadi ini yang harus dibatasi ya. Yang pertama, makanan lemak jenuh tinggi. Tapi tadi dia jeruan, daging, minyak kelapa, kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium, menjadikan tumbas biskuit, tumbas roti. Ini kan ditambahi foto roti, nah itu enggak diperbolehkan. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng. Jadi pun betul-betul boleh dan tersane sosis, betul ya Pak, betul apa ya? Paling lari di jenengan ya. Jadi yang harus ditahan itu protein hewani yang segar, tidak boleh yang olahan. Oke? Nah ini gaya hidup. Gaya hidup diabetes itu batasi gula, batasi gas jeruan, alkohol, sarden, burung darah, betul sambil. Karena apa? Karena burung darah itu lemaknya tinggi, lemaknya tinggi. Gas, karbu, TKP, betul sambil. Kemudian kalau kesih terus C sampai tidak boleh terlalu encer betul enak encer, tapi memang nggak boleh aturannya seperti itu. Kemudian tidak boleh berat badannya berlebihan, jadi harus kontrol berat badan. Hanya hindari garam berlebihan. Kemudian C, sing merokok, sing merokok betul Pak. Mumet gunanya betul merokok. Dia disuruh biasanya kelas sapar besok ngapa, biasanya ngelinting ya tunggal nong kali, ya. Demi kesehatan ya bangun ya. Kemudian olahraga teratur, hindari stres, stop alkohol, dan cek kesehatan secara teratur minim 1 bulan.
Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Berapa pertanyaan? Lima kilo, 4 kilo. Terus dengan kaos TK seperti yang saya lihat motor dengan dingin dibelan, gemeter sih. Tapi masih bisa tetap melanjutkan puasa. Pas dengan mengalami degan tadi. Data. Jadi seperti yang saya katakan untuk penderita diabetes sendiri ini boleh berpuasa, tapi tetap harus memperhatikan asupan yang dengan benar. Kan kami kan harus kan snacking kan PKL, terus kami kan harus yang berbeda. Saat ini puasa itu kami kan mau PKL, buka sama sahur. Itu kami dengan pakai, tapi dengan catatan yang diberikan jumlahnya konsumsi serat dan protein. Lalu boleh sampai 9 hari. Juga bisa gede. Jadi kalau kan dia misalnya puasa atau langsung dahan 10 menit dia. Ini gede, tapi maksimal sampai jam. Tapi kalau masih tetap lapar, sehabis tarawih itu jangan bisa konsumsi susu dengan catatan susunya itu susu untuk penderita diabetes. Misalnya kalau mau konsumsi ada susu atlet tadi, itu konsumsinya nanti setelah puasa mawon, karena untuk susu atlet itu kan untuk snack. Nah, untuk aturannya kalau snack itu kan dikonsumsinya itu di jam 9 atau 10 atau jam 3 atau 4 gitu. Jadi susu selain susu untuk penderita gula, jadi susunya harus susu diabetes, karena diabetes gitu ya. Misalnya B, manis betul tuh. Jadi di kalau konsumsinya dilihat komposisi gulanya dulu. Tadi aturannya kan untuk penderita diabetes itu kan maksimal 5 gram. Dilihat komposisi gulanya berapa. Misalnya lebih dari 5 gram, orang nggak boleh. Tetap. Misalnya boleh pun kan satu saset ya, biasanya kan saset itu harus buat 2 atau 3 kali minum. Jadi jangan satu saset itu untuk kali minum gitu. Karena kan untuk menghindari gula yang terlalu tinggi itu tadi. Yang apa? Oh berarti untuk kita jadi bisa komposisi gulanya nih. Komposisi gulanya itu lebih dari 5 gram. Dapatnya 11. Kalau dari 5 gram dia sebaiknya dikonsumsi dengan konsumsi diabetes. Karena itu sudah ada istilahnya takanannya yang pas untuk melawan itu ada yang ditanyakan kalau dia tercukupi selama puasa itu yang jelas pas mau buka itu 12 itu ukurannya itu 1 gelas bibit itu ya, jadi tidak terlalu banyak ya. Jadi yang sebelum 12 itu setelah maghrib boleh 12 mau tidur ya 12 pas sahur juga kalau hidup itu kan tadi sudah dijelaskan itu ya. Terus ada yang ditanyakan lagi ya.
biar gulanya tidak sedang ya. Yang pertama dengan puasa Bu. Biar gulanya tidak sedang ini untuk jumlah komposisi karbohidrat dengan jangan terlalu kan tadi memang ukurannya kan memang karbohidrat di posisi ketiga nih yang selanjutnya sayuran, serat, ya protein, baru karbohidrat. Untuk komposisi konsumsinya nasi, makanya nasi di sini jangan terlalu langsung dibatasi. Biasanya komposisi nasinya berapa gitu? Kalau satu sendok belas pun betul minuman manis. Maksudnya rasa manisnya dari mana? Buah pasti konsumsi gitu. Nah, itu bisa dengan konsumsi buah-buahan yang manis kalau sudah sering. Tapi kalau puasa kita bikin pengolahannya jumlah sayur dan seratnya diperbanyak, ya, lalu jumlah protein, kemudian karbohidrat. Ada yang ditanyakan lagi? Dibatasi. Lauknya nopo? Tapi mengandung lemak gitu. Lebih dari 200. Jadi biasanya kan kalau kolesterol itu memang karena komposisi lemaknya yang kacau gitu. Minyak, santan itu yang bersih. Kalau dengan saya sudah tidak konsumsi itu, tapi kolesterolnya masih tinggi, bisa ditolong dengan pemberian obat. Tapi tetap tahankan dengan asupan yang dengan makan sehari-hari seperti itu. Karena tadi memang asupannya sudah benar. Tapi kalau masih tinggi, ada itu harus konsultasi ke dokter, harus ditolong dengan pemberian obat. Atas dikatakan dalam sekitar diantaranya dengan bahasa titik kan ada di salah satu penyebab komplikasinya kan salah satunya lagi gas, tebel, sakit. Nah itu memang bagian dari peningkatan pada berat badan dengan gejala. Jadi misalkan dengan kondisi seperti itu, dengan cek dulu gula darahnya apakah posisinya tinggi atau tidak. Kalau seumpama tinggi itu memang resikonya memang seperti itu. Nah caranya itu dengan asupan yang banyak, terus posisi tidur itu juga mempengaruhi. Kemudian konsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak. Jadi kan kalau sering pedas, sering pegel itu kan karena asupan sayurannya tidak sesuai, kurang. Jadi asupan kayak seperti buah dan sayur oke, mungkin betul nanti ya. Mungkin dari saya, saya cukupkan.
iya sebentar ya. Tadi kan Pak Dokter nyalek juga tadi udah pakai iya ya. Pagi. Berapa tadi? Semangat pagi. Nah, kita ya ya. Kita ya tapi dengan nyanyi ya. Saya nanti ya. Saya nyanyi ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Gitu ya, kita ulangi lagi ya, biar semangat ya teman-teman. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ini dari saya cukupkan itu saja. Ada beberapa yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.